Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name Fahriza Nuisnadia with name 282. On this English assessment, I will do an interview on the topic stress impact on health. Now, I meet my little friend. Her name is Cikal Panuntun. She is a 8th semester medical student at a university in Yogyakarta. In this interview, I will use Indonesia because to fluency during the interview. Immediately, we start the interview this time. Halo, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kamu? Alhamdulillah lah, langsung aja ya nih wawancaranya. Pertanyaan pertama, kenapa dulu milihnya kedokteran? Awalnya sih emang dari dulu pengennya jadi dokter, makanya diusahain banget dan alhamdulillah SMA juga masuk IPA kan. Lulus SMA langsung belajar terus tuh 2 kali gagal tes, tapi akhirnya tes ketiganya masuk jurusan kedokteran. Nah, kesempatan kali ini kan kita akan bahas tentang stres dan dampaknya untuk kesehatan nih. Seperti yang kita tahu kan sekarang banyak banget anak muda yang mengalami stres. Nah, menurutmu stres itu apa? Iya sih emang, kalau menurutku sih ya stres tuh sesuatu keadaan dimana sering dirasakan banyak orang, terutama saat mereka menghadapi situasi yang penuh tekanan di diri mereka. Kenapa sih semakin banyak orang terkena stres? Jadi stres itu bisa muncul diakibatkan adanya tekanan hidup mereka yang rumit, antara lain tekanan sosial, ekonomi, pekerjaan, kemacetan jalan pun juga bisa menyebabkan stres itu. Nah, apakah stres merupakan penyakit yang bisa dikatakan berat? Sebenarnya tidak. Sebagian orang mungkin mampu mengatasi stres yang ia alami. Namun untuk sebagian orang yang lain, stres bisa terjadi dalam jangka panjang dan bisa kambuh. Makanya setiap orang dianjurkan belajar mengendalikan stres agar tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Apa saja sih gejala-gejala orang terkena stres? Sebenarnya banyak sih menurut buku yang pernah aku baca. Aku sebutin beberapa aja ya. Yang pertama itu ada kepala pusing terus-menerus. Kemudian tangan dan bibir terasa gemetar. Mulut terasa kering dan susah menelan. Sering gelisah tanpa alasan. Kemudian ada mengisolasi diri secara sosial. Dan yang terakhir itu biasanya memiliki kepanikan, kekhawatiran berlebih, rasa bersalah dan perasaannya selalu tidak nyaman. Masih banyak lainnya juga sih. Nah, banyak juga kan gejala-gejala orang terkena stres. Nah, itu apa? Iya, tapi masih banyak penderita yang tidak menyadari gejala awal stres yang mereka alami, yang sebenarnya dapat berpotensi memicu depresi yang berkelanjutan jika tidak segera ditangani. Apa saja dampak negatif stres bagi kesehatan? Waduh, kalau itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama, itu mulas dan asam lambung naik. Kan orang yang lagi stres biasanya lebih banyak makan atau banyak makan makanan yang tidak sehat, parahnya lagi malah tidak mau makan sama sekali. Jadi bisa menyebabkan asam lambung naik. Yang kedua, itu biasanya sakit kepala. Waktu stres itu otot-otot di kepala, leher, dan bahu jadi tegang, jadi bisa bikin sakit kepala dan migrain. Yang ketiga, itu ada masalah pernafasan. Ketika stres, nafas akan semakin cepat dan berat. Ini menjadi masalah kalau kita memiliki riwayat asma atau penyakit paru-paru, jadi kesulitan mendapatkan oksigen dari paru-parunya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana cara sih penanganan stres yang bisa kita lakukan? Mudah sih sebenarnya, kita harus mengalihkan rasa stres tersebut dengan mencari hiburan, piknik, bersosialisasi, olahraga, maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan hobi bisa menyembuhkan stres. Menurutmu bagaimana permasalahan stres di Indonesia ini? Bukan rahasia umum lagi ya, permasalahan kesehatan yaitu stres merupakan tantangan terbesar untuk diatasi di Indonesia. Stigma negatif tentang masalah ini sebagai sesuatu yang memalukan sehingga penderitanya enggan dan malu berkonsultasi kepada psikolog atau psikiater. Nah, solusi apa yang sudah diberikan dunia kesehatan untuk masalah ini? Sekarang ini, jika memiliki keluhan stres berkepanjangan, jangan ragu lagi untuk berbicara dengan dokter ahli. Kini kita dipermudah untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater tanpa harus datang ke rumah sakit. Kita bisa download aplikasi Halodoc untuk mempermudah kita tanya jawab dengan psikolog atau psikiater. Cara yang efektif dan efisien ya untuk menangani permasalahan stres Indonesia ini. Iya, memang benar. Jumlah dokter ahli mental atau psikolog dan psikiater yang bergabung dalam aplikasi ini berjumlah 10 orang dan masih akan terus bertambah seiring dengan kebutuhan pengguna nantinya. Oke, aku rasa cukup wawancara kali ini. Terima kasih atas ilmu dan informasi yang telah diberikan, dan juga waktu yang telah diluangkan. Iya, sama-sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan.
Amin. Okay, that is all the interview this time. Sorry if there are words that are less pleasing to the heart. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.